Saya Muhammad Fakih, mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Palangkaraya, Angkatan 3 tahun 2020. Nomor peserta 20150102710141. Berikut adalah video pembelajaran saya dalam uji kinerja. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, apa kabar kalian hari ini? Ya, Baik. ya, sehat semuanya? Ya, Sehat. alhamdulillah ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita mulai dengan berdoa ya. Bapak minta Muhammad Najmi untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinina wa di Muhammad nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sadaqallah. Baik, ya, tadi sudah dipimpin oleh Najmi. Sekarang ya, ada nggak yang tidak hadir? Kalian lihatlah temannya yang mungkin belum hadir atau masih beluman ya, atau mungkin jaringan mungkin masih terganggu jadi masih belum bisa berhadir. Biasanya lebih banyak daripada ini. Ya, ya, jadi alhamdulillah ya kita bisa belajar ya, walaupun belum bisa tatap muka tapi jaringan ini cukup membantu ya. Jadi kalian harus tetap semangat walaupun begini keadaannya ya. Jadi kita tetap mampu belajar ya. Jadi harus disyukuri juga dan juga harus termotivasi juga kalian ya. Harus tetap semangat belajarnya dan juga harus ya, semoga nanti pandemi ini bisa cepat berakhir ya. Baik, hari ini kita akan nyanyi lagu Halo Halo Bandung ya. Suaranya yang bagus dikeluarkan, kemudian lihat ya, ini ada liriknya. Lirik lagunya kita bernyanyi dulu, lagu nasional. Ya, terlihat ya? Ada ya. Kelihatan liriknya semuanya? Pak. Ya, kita nyanyikan sama-sama. Tunggu sebentar. Ya, sama-sama bernyanyi. Halo Bandung, ibu kota periwinan. Halo Bandung, kota kenangan. Sudah lama tidak berjumpa dengan. Sekarang telah menjalankan tapi kami berebut kembali. Nah, bagus ya. Nah, itu tadi ya, tepuk tangan dulu semuanya ya. Walaupun semangat juga harus tepuk tangan juga ya. Baik, kita tadi sudah berdoa, kemudian kita ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya ya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian masih ingatlah belajar apa saja? Tentang medan magnet. Tentang medan magnet ya. Apa lagi? Tentang medan magnet. Ya, tentang medan magnet. Apalagi selain itu?
Rembuk besi. Nah, Ya. Tentang ASEAN, ya, ya juga. Apa lagi? Ada lagi? kiriman barang. Ya, apa tadi, Rashid? Kiriman barang. Ya, betul ya. Kemarin juga ada pengiriman barang ya. Formulirnya ya semalam ya. Oke ya, betul. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya. Hari ini kita akan belajar kalian akan mempelajari yang pertama yaitu membuat magnetnya ya. Kalau kemarin melihat medannya, pola medan magnetnya, sekarang kalian akan belajar membuat magnetnya ya. Kemudian selain itu juga kalian akan memperhatikan hal-hal yang penting apa saja yang harus diisi pada formulir pengiriman barang ya. Gitu ya. Kita sebelum masuk pembelajaran kita bergerak dulu ya, menggerak-gerakan tangan ya. Menggerakkan tangannya nanti kalian yang tangan kanan mana? Lihatkan ke kamera. Ya, tangan kanannya mengangkat angka apa Pak? 5 ya, 5 jari. Kemudian tangan kirinya, tangan kanannya tetap aja 5 jari. Kemudian tangan kirinya 2. Angka 2. Jari 2. Tangan kanannya tetap 5. Ya, kayak gitu. Ya. Tangan kirinya 2, 5. Ya. Nanti kalian gerakan, kita sama-sama gerakan bergantian ya. Jadi yang asalnya 5 di kanan jadi 2. Tapi yang ini jadi 5. Ya, kayak gitu ya. Sama-sama semuanya gerakan. Ikuti Bapak ya, ikuti gerakan. Ini 2. Kemudian ini lagi. Bisa ya, semuanya sudah. Kemudian sekarang lebih cepat gerakannya, ya. Gerakannya lebih cepat perpindahannya. Ya, tangannya dilihatkan ke kamera ya, sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang kalau tadi lebih cepat, sekarang paling cepat ya, sama-sama gerakannya paling cepat secepat-cepatnya ya, sama-sama. 1, 2, 3. Ya, bagus. Sekarang yang tercepat ya, sama-sama. Bapak ada ikut, Bapak mau melihat ya. Kalian gerakan yang cepat-cepat, yang paling cepat sekarang. 1, 2, 3. Ya. 2, 5, 2, 5. 2, 5, 2, 5. Ya, oke, bagus ya, cukup ya. Ya, jadi itu mengatur pola pikir kalian supaya bisa menggerakkan dengan koordinasi yang baik. Ya, baik, itu tadi kita langsung masuk ke pembelajaran kita. Ya, Bapak tunjukkan ini ada materi yang akan kita pelajari. Ya, kalian perhatikan yang ada di sini ya, terlihat ya semuanya. Ada yang tidak melihat? Tidak ada ya, terlihat semuanya. Baik, di sini ada mana nih? Nah, ini identitas Bapak. Kemudian nah, ini akan yang kita pelajari hari ini ya, tentang subtema 3. Nah, terlihat itu gambarnya ya. Bapak minta siapa ya? Rusdi, itu gambar apa ya Rusdi? Orang menunjuk motor. Orang menunjuk motor. Ya, kira-kira mengapa orang tersebut menunjuk motor atau mendorong motor? Apa kira-kira? Hah? Mogok. Apa lagi selain itu? Bensin. Bocor. Nah, ya bocor ada juga. Coba lihat lampunya apakah menyala? Ya, berarti ini juga nyala ya. Ya, berarti kira-kira apa penyebabnya? Bocor. Ya,
bannya bocor mungkin ya, jadi tidak bisa ditunggangi, harus didorong, tapi mesinnya masih bisa ya. Kira-kira apa penyebab bocornya itu ya? Kenapa aku? Paku ya. Oke, Paku. mungkin karena paku. Mungkin juga karena ini. Nah, ya ini ada paku di atas, kemudian di bawahnya ada baut ya, baut besi. Ya. Kalian pernah ikut orang tua mungkin bannya bocor kemudian mendorong, pernah seperti itu? Pernah. Ya, sampai ya kasihan yang dorong itu, apalagi yang jauh. Nah, kemudian apa yang ada yang bisa memberikan solusi nggak? Bagaimana solusinya supaya tidak terjadi ban yang tercucuk paku, supaya tidak ada lagi? Diapain? Ya, bagaimana caranya supaya dengan mengambil paku. Ya, apabila ada di jalanan paku, ambil ya satu-satu ya. Supaya cepat, bagaimana cara mengambilnya? Kayak magnet. Magnet ya. Magnet. Magnet. Ya, sini ada gambarnya ya. Jadi paku-paku di jalan ya diarahkan dengan magnet. Kalian semalam belajar ya kan? Bagaimana sifat magnet? Menarik benda apa? Benda Magnetis. ya, salah satunya adalah Paku. ya, paku. Paku. Ya, apa ada satu buah paku, kemudian ya ini ada beberapa paku terlihat ya. Nah, ini ya, ada paku, ada baut. Ya, kelihatan ya? Atau kada kelihatan. Bapak stop share. Nah, di sini ada paku, Bapak, ada baut juga ya, kelihatan ya? Nah, ini apabila ada di jalanan mungkin bisa diambilkan ya, kasihan apabila orang nanti tercucuk bannya, pakunya terkena paku, nanti bocor, mendorong orangnya. Nah, jadi salah satu caranya adalah dengan menggunakan magnet tadi ya. Jadi kalian sudah belajar magnet, maka pergunakan dengan baik ya. Jadi diambili pakunya, setelah itu Bang, ditempelkan pakunya, setelah itu bisa diambil lah pakunya. Dijajak. Ya, bisa ya, diputiki pakunya. Kemudian ini Bapak punya magnet juga, tadi ada paku kan Bapak ini. Kemudian Bapak tempelkan di magnet ya. Ini ada magnet Bapak ya, menempel ya pakunya. Ya, seperti yang gambar tadi. Kemudian bisa diambil nggak pakunya ini? Bisa. Bisa ya. Nih, contohnya ini ada satu paku yang menempel misalnya. Nih, Bapak cabut. Ya, terlihat ya. Nah, ini pakunya sebelumnya menempel, kemudian dilepas karena bentuknya kecil. Kemudian ada yang besar misalnya seperti ini. Ada yang menempel. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, ini ada apa ini yang menempel nih? Sendok ya. Ini lebih besar, maka akan lebih susah. Tadi Bapak dengan satu tangan bisa melepas pakunya. Kalau yang sendok ini agak susah. Nah, ya tidak bisa Bapak. Karena menempelnya cukup kuat. Kecuali pelan-pelan. Nah, seperti ini. Nah, mungkin bisa diambil. Kalau yang tadi kan lebih mudah saja ya. Karena kecil bendanya. Nah, sekarang lihat ya, jadi apabila kecil mungkin mudah jadi lepas satu-satu pakunya ini tadi supaya bisa diamankan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, ini tadi setelah terkumpul maka akan bisa dilepaskan dari magnet. Nah, coba bacakan Bang Arya bacakan Arya. Atau yang lainnya. Arya bacakan Arya tulisannya. Arya mic-nya belum dibuka. Buka dulu mic-nya. Astagfirullah. Ya. Bila magnetisnya besar dan banyak, apakah bisa dilepas dengan mudah? Nah, apabila magnetnya ditempeli dengan besi yang besar, bagaimana cara melepasnya?
Sulit ya? Apakah mudah melepasnya? Ya, ini misalnya bendanya banyak, Sulit. yang benda besar besinya, ya, agak sulit ya. Karena yang tadinya sendok saja yang lebih besar sedikit daripada paku, Bapak akan susah melepaskannya. Ya, sekarang kalian akan mempelajari dengan cara melaksanakan ya LKPD supaya mengetahui bagaimana sih sepertinya supaya bisa memindahkan barang-barang yang besar ini ya. Kemarin sudah Bapak bagi LKPD-nya, boleh ditunjukkan ke kamera LKPD yang kemarin dibagi ya. Ya, mana tolong lihatkan ya, itu ada ya. Ya, semuanya sudah ada ya. Ya. Ada yang belum dapat? Gak ada ya, sudah dibagi kemarin. Kemudian filenya juga Bapak bagi kemarin, yang ingin memprint sendiri boleh juga. Nah, kalian isi sekarang ininya apa LKPD-nya ya. Bapak beri waktu 10 menit ya mengerjakan LKPD-nya, diisi dengan baik, dipraktekkan ya. Itu kan diminta sesuaikan dengan tujuan tadi, tujuan pelaksanaan KPD dan langkah-langkahnya dibaca dengan baik ya. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dua senti. Ini kita membuat magnet dengan cara digosok. Sekarang kita menggosokkan 5 kali gosokan. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan paku besar dan magnet dengan jarak 6 cm Besar dan 15 buah paku kecil. Sekarang kita dekatkan dengan paku kecilnya. Jadi di sini kita akan menyatat hasil paku kecil tadi yang menempel ke paku besarnya. Dan kita kasih jarak 6 cm, jarak antara paku besar dan magnetnya 6 cm. Kalau sudah, kita dekatkan magnet
dengan paku besar dan Selesai semuanya? Sudah ya? Sudah ya. Ada yang belum? Nggak ada. Ya, sudah semuanya. Ya, nanti dikirim fotonya tadi yang kalian kerjakan di WhatsApp ya. Kemudian dari yang kalian pelajari di LKPD tadi, apa yang kalian temukan? Ya. Magnet dibuat dengan apa saja? Dengan cara apa saja? Ya, 3. Apa saja? Yang pertama? Gosok. Ya, betul. Kemudian yang kedua? Induksi. Yang ketiga? Yang ketiga adalah dengan elektro. Apa ya? Yang keras suaranya? Magnetik. Ya, betul. Tadi ya. Elektromagnetik. Nah, kita lanjutkan seperti yang tadi kalian mempelajari LKPD tadi. Nah, kemudian setelah mengerjakan LKPD, kalian menemukan ada 3 cara. Yang pertama dengan cara gosok, yaitu dengan bacakan munawarah. Bacakan munawarah. Pertama, digosokkan ke magnet secara berulang ya. Kemudian nah, begini kan ya caranya. Boleh magnetnya yang diarahkan, boleh bendanya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tolong bacakan Bapak. Tunggulah, Bapak lihat orang-orangnya. Dery ada, Husni, Dara. Oh ya. Nanti bergantian yang bacanya Aira juga ada. Dery dulu, Dery bacakan nomor 2 Dery. Dengan cara Induksi. Nomor 2, induksi mendekatkan dengan magnet. Ya, ya seperti ini ya. Ada magnet didekatkan dengan besi. Ya, kayak gitu kan. Kemudian besinya berubah menjadi besinya berubah jadi apa? Jadi magnet, ya. Tapi magnetnya bukan magnet permanen, magnet sementara. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga bacakan Rashid, bacaan Rashid. Elektromagnetis. Pemberian arus listrik. Ya, dengan pemberian arus listrik ya seperti ini ya. Ada baterai, kemudian diarahkan ke besi paku yang besar, kemudian paku yang besar tadi berubah menjadi magnet ya. Makanya menempel itu, paku kecilnya menempel. Nah, ya itu tadi ya. Kemudian kalian akan lebih memahaminya apabila melihat video ini. Mungkin yang agak sulit dipahami adalah yang elektromagnetis. Bagaimana pemanfaatannya? Perhatikan video berikut ini. Ya, sudah ya. Itu tadi ada videonya, video tentang elektromagnetis tadi, ya. Jadi apabila dialiri listrik ya, seperti yang kalian laksanakan di LKPD, maka besi tadi akan berubah menjadi magnet. Tapi magnetnya cuma sementara saja, ya. Bukan magnet permanen. Jadi apabila dilepas arus listriknya, maka besinya akan terlepas juga, ya. Kayak tadi ya, kalian lihat ya. Kemudian besi tadi dimasukkan ke dalam pabrik, ya. Apa gunanya? Diolah lagi besi tadi. Apa gunanya? Agar ya, ini ya, apabila dijual besi tadi, besi yang biasa saja dijual, maka per kilonya berapa? Kalau di tukang loak atau pemulung di berapa harganya? 3.000 mungkin ya sekilo, ya, atau mungkin 2.000 yang orangnya
apa pelit misalnya mau dikurang-kurangi karena dia ingin mempunyai laba juga. Nah, bedanya apabila diolah besi tadi dimasukkan dalam pabrik kemudian dibuat ini apa ini? Paku. Ya, Paku. apabila dibuat paku maka per kilonya akan naik ya harganya menjadi kalau paku ini saja 1 kilonya 25.000. Ya, mahal ya kan? Lebih mahal karena diolah besinya tadi. Baut misalnya ini ya, bautnya. Baut apabila dijual atau kotak kecil aja 30.000 kah kalau ada salah isi 100, isi 50 kah. Nah, ya, jadi akan semakin mahal apabila diolah ya. Jadi itu fungsinya besi tadi dimasukkan ke pabrik. Ya kan? Diolah lagi ya seperti yang apa lagi misalnya? Besi kalau diolah menjadi benda yang lebih mahal apa lagi contoh yang lainnya? Dibuat apa lagi? Dibuat apalagi barang-barang yang terbuat dari besi yang mahal harganya mungkin lebih mahal dari 3.000 1 kilo. Apalagi? Ya ini ya tadi apa ini namanya? Baut. Baut. Ya. Baut. Kemudian apalagi? Obeng. Obeng ini juga mahal. Segitu aja mungkin ada 20.000 atau 30.000. Ada lagi ini. Nah, ini mahal banget. Berangkas. Berangkas harganya adalah 17 juta. 12 juta. ya. Cuma lemari. Berangkas itu fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan duit ya atau barang berharga. Benda berharga. Benda berharga. Nah, kemudian apabila dibuat ini maka harganya Motor. akan mahal lagi. Ini harganya bisa mencapai berapa ini ya motor ini ya? Bapak orang tahu. Lebih Puluhan juta ya. Apalagi lagi kalau dibuat ini. Oh, ada yang tahu berapa harganya ini yang merah ini? Enggak, Mas. Itu mobil Lamborghini dari Italia, harganya bisa mencapai 5 miliar. Wah, bayangkan bila dibuat maka harganya akan semakin mahal ya. Kemudian barang-barang ini tadi ya, barang-barang ini tadi dijual supaya menguntungkan ya. Bisa dijual ke dalam daerah, bisa juga keluar daerah. Tetapi apabila ke luar daerah, maka akan mengisi formulir dulu untuk mengirimnya. Ya, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengisi formulir. Ya, kelihatannya. Nah ini, tolong bacakan Dina yang di atasnya Dina. Bacakan Dina. Ya, kelihatan Dina. Yang nyaring aja yang suaranya nyaring. Selfie bacakan Selfie yang nyaring. Untuk pengisian formulir pengiriman barang, data penerima yang perlu diisi: nama penerima dengan huruf besar, alamat penerima, nomor telepon penerima, tempat pengirim, nama pengirim, berdomisili, nomor telepon. Ya, kemudian lanjutkan Rashid, bacakan Rashid. Bawahnya. Totalnya tanggal pengiriman pada kolom bagian kiri bawah tulis tanda tangan dan nama jelas pada Ya, itu tadi ya. kolom yang berisi bagian kanan untuk tanda tangan. Ya, betul, itu tadi. Jadi harus diisi dengan lengkap data-datanya. Ya, itu tadi. Kemudian kalian untuk lebih memahami cara mengisinya, kalian kerjakan ya LKPD yang selanjutnya ya tentang pengisian. Ada kan? Coba tunjukkan lagi LKPD-nya. Nah, ya itu tadi. Ya.
tolong bacakan apa ya? Dara Rizky bacakan tujuan untuk melaksanakan PPD tadi apa? Ya, bacakan. Nah, ya. Membuat magnet dengan cara induksi. Itu yang tadi ya. Yang selanjutnya tadi yang tentang formulir pengiriman barang. Itu tadi sudah dilaksanakan ya, kalian sudah mempraktekkan. Sekarang yang terakhir. Ada yang bisa membantu? Iya, apa? Ya, untuk memahami. Pengiriman barang dalam negeri. Ya, itu tadi ya. Untuk memahami pengiriman. Ya, itu tadi ya, untuk pengisi formulirnya. Sekarang kalian kerjakan ya, ikuti langkah-langkahnya. Waktunya 10 menit ya mengerjakannya. Ya, ada yang ditanyakan dari langkah-langkahnya tadi? Tidak ada ya? Paham aja? Ya, oke. Sekarang kerjakan, waktunya 10 menit ya. Karena barangnya akan dikirim ya, jadi kalian harus mengisi formulirnya dulu. Sudah selesai mengisinya? Udah ya? Ya, nanti akan dikirim, dipoto, dikirim ke WhatsApp ya, WhatsApp Bapak. Nah, ini tadi yang harus kalian perhatikan juga ya. Itu tadi. Namanya harus huruf besar ya, kemudian dan lain-lainnya. Yang tadi yang dibacakan oleh temannya tadi. Kemudian mana ya? Barangnya akan dikirim. Kalian sudah menulis tadi di LKPD-nya, maka barangnya akan dikirim. Ya, ini ya. Dikirim lewat pesawat, lewat truk, dan lain-lainnya. Kemudian beberapa hari kemudian barangnya akan sampai ya, diterima ya. Bapak tanya Bang, tadi ingin mengirim apa? Kira-kira siapa ya? Aira apabila ingin mengirim barang apa Aira? Apa tadi? Apa ya? Tahu. Ngirim tahu. Ya, oke, boleh. Ngirim tahu. Ya, mengirim barang ya. Jadi apabila barangnya dikirim sesuai dengan petunjuk, maka akan sampai. Ya. Kemudian itu tadi. Ya, ada yang ditanyakan dari pembelajaran kita? Gak ada ya? Siapa namanya? Aja. Ya, Nur Adela Bang tadi mengirim apa? Nur Adela ngirim? Maaf Pak, suaranya kurang jelas, kenapa ya? Iya kah? Oh, udah, yang lain bagaimana? Jelas kah atau kurang jelas ya? Jelas ya. Ya mungkin jaringan mungkin ya, di beberapa tempat mungkin ada perbedaan. Tadi kemudian Bapak tanya satu lagi nah. Rashid mengirim apa tadi Rashid? Kemana? Mengirimnya kemana? Ke Banjarmasin ya. Berarti menggunakan alat transportasi Truk. ya, truk mungkin ya, mobil. Ya, tidak mungkin pakai pesawat ya, karena dekat saja. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kalian akan melaksanakan atau menjawab lembar evaluasi ya. Nah, yang ini
Ya, kelihatan ya. Ini adalah link evaluasi yang akan kalian kerjakan. Waktunya 10 menit juga ya. Kalian kerjakan, nanti akan Bapak kirim ininya, linknya di grup ya. Dikerjakan dengan baik, nanti kita lihat hasilnya. Ya. Nah, itu tadi lah pembelajaran kita. Kalian sudah mengerjakan evaluasi. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini tadi? Kita belajar apa saja? Membuat magnet. Ya, oke, tunggu sebentar ya. Tadi siapa menjawab? Tunggu. Membuat Bapak tulis ya supaya terlihat dengan yang lainnya juga. Bapak tuliskan yang disebutkan tadi. Tadi siapa yang menyebutkan Najmi ya? Iya. Ya, ulang Najmi. Tunggu sebentar. Ya, ini kelihatan ya. Ya, silakan. Apa tadi Najmi kesimpulannya? Membuat magnet. Apa lagi? Yang lain? Pengiriman barang. Formulir pengiriman barang. Ya, ada lagi mungkin? Sudah? Ya. Ada berapa tadi cara untuk membuat magnet? Ada berapa cara? Ya, ada cara apa saja? Apa lagi yang terakhir? Dengan elektro? Itu tadi ya kesimpulan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Kemudian nanti untuk pembelajaran selanjutnya, kalian akan mempelajari lagi tentang gagasan bisnis ya. Bagaimana cara melaksanakan bisnis tadi, kemudian visi misi sebuah usaha. Ya, kalian juga akan pelajari itu. Dan yang terakhir kalian juga yang selanjutnya kalian nanti juga akan mempelajari tentang formulir atau pengisian formulir ujian sekolah ya, karena kalian sudah kelas 6, mungkin sebentar lagi akan melaksanakan ujian, jadi nanti akan belajar juga cara mengisi formulir ujian. Ya, itu tadi ya. Ya, cukup mungkin pembelajaran hari ini. Ya, nanti yang nilainya masih kurang pada saat evaluasi tadi akan Bapak adakan remedial ya. Jadi siap-siap yang nilainya mungkin kurang maksimal, maka akan ada remedialnya ya. Itu tadi ya pembelajaran kita. Ada yang ditanyakan dari pembelajaran tadi? Ada yang ingin bertanya kan? Sudah paham semuanya dah? Paham. Ya, sudah paham. Alhamdulillah. Ya. Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada. Dari ada yang tanyakan dari? Nggak ada. Ya. Nggak ada. Ya, sudah. Menawara, Azim ya, sudah ada juga. Ya, nggak ada yang ditanyakan. Ya, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Ya, tetap jaga kesehatan kalian ya. Apabila mungkin nanti adanya tatap muka ya, kalian gunakan atau laksanakan protokol kesehatan ya. Berdoa dimulai. Bismillah. Bapak cukupkan pembelajaran hari ini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya.